12 partai mencalonkan Anda di tanggal 19 Agustus. 19, betul. Apakah itu demokratis? Apakah itu beradab? Ya, yang jelas Apakah itu demokratis? Apakah itu beradab? Bentar, Bung Ges. Oke. Anda membawa slogan aman yang diawali dengan adab. Betul. Bagaimana pertanggungjawaban Anda ketika Anda mengambil KTP saya untuk pencalonan Anda? KTP saya yang Anda ambil. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Oke, di video kali ini kita akan coba membahas, menganalisa, mengenai dan mereaksi perihal video yang viral di media sosial, di mana Ges Khalifah itu skakmat Suswono dan juga Kun Wardana. Sampai-sampai mereka gelagapan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ges Khalifah. Yuk, tanpa berlama-lama, kita lihat dulu video viralnya berikut ini. Check it out. Anda melihat 12 partai mencalonkan Anda di tanggal 19 Agustus. 19, betul. Betul, Pak Ges. Apakah itu demokratis? Apakah itu beradab? Ya, yang jelas Apakah itu demokratis? Apakah itu beradab? Bentar, Bung Ges. Nanti kita akan bicara. Karena dengan cara seperti itu tidak ada calon lain yang bisa tampil kecuali yang kotak kosong atau independen. Mematikan dari partai. Bung Rano tidak akan tampil di sini. Kalau tanggal 19 Agustus itu tidak ada perubahan dengan MK. Baik. Dan itu sudah lebih dulu. Jadi secara adab, secara demokratis itu bagaimana? ya kembali jawab ya. Pelan-pelan. Ya. Jadi kembali kepada tadi ya aturan yang berlaku itu. Bahwa PKS pada dasarnya kan sebetulnya juga menginginkan bisa mencalonkan. Tetapi kan kembali. Ya, pertanyaannya itu secara adab, beradab tidak? Oke, cukup Bung Ges, cukup. Nanti kita akan berikan kesempatan. Setelah itu Bung Ges nanti ke Bang Dul. Silakan. Jangan Ya. potong dulu Bung Ges ya. Ya, sekali lagi bahwa tentu saja bahwa untuk bisa mencalonkan itu tadi, karena ini kembali kepada demokrasi yang sudah kita sepakati bersama, bahwa aturan-aturan yang sudah diputuskan itulah yang berlaku. Pada dasarnya kan begitu. Artinya kita kan sudah menyepakati demokrasi. Nah, karena demokrasi itu adalah suara terbanyak dan aturannya seperti itu, ya kita mengikuti itu. Kalau saja terus Tampak banget gitu ya, Suswono gelagapan tidak bisa menjawab pertanyaan kritis dari Ges Khalifah. Ya, kenapa kok PKS tiba-tiba memperlakukan Pak Anies Baswedan seperti itu? Nah, ini yang membuat banyak orang tidak menyukai lagi PKS akibat langkah politik mereka. Langkah politik mereka lah yang sekarang para pendukung ya itu banyak beralih gitu ya. Banyak yang kecewa dengan keputusan para elit partai PKS. Benar nggak Sahabat Henrys? Ya. Kalau seandainya kemarin PKS menunggu sabar sedikit gitu ya, tidak tidak merubah dukungan ya, dan bergabung dengan Kim Plus dan menunggu putusan MK, tentu PKS masih punya kesempatan untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Tapi memang ini adalah suatu skenario besar ya, terutama putusan MK ya, yang seharusnya sudah diputuskan pada tanggal 1 ya, tapi dipublis pada tanggal 20. Tentu ini ada permainan politik ya. Siapakah yang berkepentingan? Tentu kita pasti mengetahui bersama. Di balik putusan MK plus demo-demo mahasiswa itu kabarnya ada yang menungganginya ya. Nah, kira-kira siapa yang menunggangi demo-demo mahasiswa? Tapi kalau di media sosial yang difitnah adalah Pak Anies Baswedan. Padahal yang menunggangi itu adalah, coba kira-kira siapa? Kalau kalian tahu komen di bawah guys ya. Nah, yang kedua, video dari pertanyaan kritis Ges Khalifah terhadap Kun Wardana. Pertama kepada Pak Kun ya. Oke. Anda membawa slogan aman yang diawali dengan adab. Betul.
secara adab, bagaimana pertanggungjawaban Anda? Saya orangnya sukanya yang kritis-kritis saja. Bagaimana pertanggungjawaban Anda ketika Anda mengambil KTP saya untuk pencalonan Anda? KTP saya yang Anda ambil. Saya punya buktinya kalau perlu bukti. Bagaimana itu bisa dikatakan aman? Bagaimana itu bisa dikatakan adab? Silakan. Tapi kalau perlu pembuktian ada di HP saya. Oh, silakan, Bang Kun. Baik, jadi saya nggak tahu mengenai KTP Bapak bisa masuk di kami, tapi yang jelas tidak ada unsur kesengajaan dari kami. Kemudian yang perlu dilihat bahwa memang saat itu jumlah yang dimasukkan kuantitasnya jumlahnya sangat besar. Total berapa? 677.000. Oke, baik. Dan waktunya yang diberikan itu sempit sekali, hanya 3 hari ya. Jadi jumlah orang-orang yang memasukkan jumlahnya sangat besar, para LO, kemudian juga para relawan dari berbagai sumber data juga bekerja pagi, siang, malam ya. Jadi memang benar-benar kami tidak ada unsur kesengajaan terhadap hal itu. Yes. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bang Kun Wardana. Oke? Makasih, saya tidak ingin memperpanjang. Walaupun saya tidak puas. Tapi ngeri pertanyaannya nih, Bang Ges nih luar biasa. Dan sampai dia tidak mengetahui hal itu. Masa sih dia tidak mengetahui, ya kan? Dan jelas-jelas, tapi kan sayang sekali pihak kepolisian akhirnya mencabut itu semua, ya, laporan tersebut. Menghapus. Nah, itu kan jelas-jelas pencurian data. Data itu kan kalau tidak salah ada pidananya ya. Data orang lain dicuri tanpa izin gitu ya, kemudian di-share. Tapi kok bisa? Nah, memang luar biasa ya. Kita lihat saja nanti. Masyarakat akan memutuskan memilih yang mana nih. Sementara itu kan Pak Anies Baswedan sampai saat ini belum memutuskan mendukung siapa. Ya. Pelajari dulu katanya. Tunggu dulu. Masih ada waktu. Ini mungkin juga menjadi harapan peluang Pak Anies Baswedan kembali memimpin Jakarta, karena Pak Anies Baswedan sudah ngerilis visi misi Jakarta. Masih ada peluang dengan menunggu hasil putusan MK uji materi kota kosong, blank vote, ya nggak sama Hendis. Dan kalau saya perhatikan beberapa waktu yang lalu viral gitu ya, intimidasi, ya, persekusi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang membubarkan diskusi Refli Harun, Dim Samsudin, Muhammad Said Didu dan teman-teman FTA Forum Tanah Air. Itu juga menurut saya adalah cara upaya untuk melemahkan uji materi kota kosong, karena pastinya uji materi kota kosong juga adalah ide-ide dari teman-teman semua para pendukung Anies Baswedan, ya kan? Nah, itu tujuannya mungkin itu juga ya, melemah perjuangan uji materi kota kosong di MK. We don't know, oke? Kita tunggu saja nanti sama Anies, apakah kalau kemarin kita sudah bikin polling, masyarakat malah lebih memilih kota kosong ketimbang memilih 3 calon kandidat yang sudah ditetapkan oleh KPU, ya. Kalau kalian nanti akan memilihkan siapa nih sama Anies ya? Apalagi ini sekarang lagi rame, para kandidat ini rame-rame untuk bisa mendapatkan suara dari anak abah. Sementara itu abahnya disingkirkan. Apakah mau gitu ya seorang anak memilih orang yang menyingkirkan abahnya sendiri? Kan nggak mau kan? Nah, makanya ada muncul gerakan gercos, gerakan coblos semua, dan nanti kota kosong. Mudah-mudahan kita kawal terus MK. Ya, jelang putusan MK kita kawal terus, jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengintimidasi, menekan MK untuk tidak mengabulkan permohonan uji materi tersebut. Kota kosong, oke? We will see. Mudah-mudahan ini kesempatan peluang Pak Anies Baswedan makin terbuka lebar dengan dikabulkannya uji materi kota kosong di MK. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini, sahabat News. Thank you for your attention.
One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.